Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melakukan perakitan PC dan langsung saja kita mulai. Nah, di sini ada motherboard, kemudian ada RAM card, ada juga prosesor, lalu ada power supply, kemudian ada baut untuk power supply dan baut untuk motherboard. Di sini juga ada fan, kemudian ada casing. Langsung saja kita rakit. Nah, yang pertama dilakukan adalah memasang prosesor. Perhatikan letak prosesornya, kemudian dijepit. Pastikan prosesor diletakkan dengan benar. Jika sudah, nah, kaitkan penjepitnya ke tempatnya. Nah, pastikan prosesor sudah kencang agar tidak bergeser kemana-mana. Oke, selanjutnya adalah pemasangan RAM card. Caranya dengan ditekan ke bawah hingga pengait yang di samping itu saling mengait. Nah, biar kencang. Sudah selesai, lanjut ke pemasangan fan. Perhatikan di sini ada lubang baut untuk fan. Kita baut. Dikencangkan bautnya. Nah, fan ini berfungsi sebagai pendingin dari prosesor. Jadi ketika prosesor tersebut digunakan atau komputer dalam keadaan menyala, prosesor ini akan panas. Nah, fan ini berfungsi sebagai pendingin dari prosesor tersebut. Kalau sudah, di sini ada port dari fan. Kita tancapkan ke panelnya. Perhatikan di situ ada lubangnya, jadi harus pas masuk. Nah, sudah. Kemudian kita beralih ke pemasangan power supply yang dipasang di dalam casing. Ditempatkan power supply-nya. Kalau sudah pas, nah ini sudah pas, kemudian dibaut dari luar menggunakan baut power supply tadi. Selain motherboard, power supply ini juga sebagai komponen utama atau power dari komputer. Kemudian kita pasang motherboardnya ke dalam casing. Pemasangan motherboard harus diperhatikan letak di mana bautnya dan letak kesesuaian antara port yang ada di motherboard dan lubang yang ada di luar. Nah, ini sudah pas. Kemudian kita baut menggunakan baut motherboard. Dibaut satu per satu lubang bautnya. Nah, ini sudah siap. Sekarang kita memasang kabel power supply ke dalam motherboard agar motherboard ini mendeteksi adanya power supply. Sudah, kita pasang kabel power supply yang satunya. Sudah terpasang juga.
Selanjutnya adalah pemasangan port audio, kabel audio. Nah, selanjutnya ada kabel USB. USB ini kabelnya ada dua, jadi USB 1 dan USB 2. Gunanya agar ketika penyimpanan eksternal berupa flash disk atau yang lain, kabel USB dari keyboard atau mouse dapat terdeteksi di motherboard. Jadi ini ada kabel fan juga, dipasang ke panel yang warna merah. Nah, sudah. Kemudian ini ada kabel untuk port untuk hard disk dari power supply, ditancapkan ke port yang ada di hard disk. Nah, yang kabel pendek dari power supply juga ini ditancapkan ke DVD. Nah, sudah. Selanjutnya ada power HDD, kabel HDD line ditancapkan ke port HDD line. Sudah. Kemudian ada kabel SATA dari hard disk dan kabel SATA dari DVD ditancapkan ke port SATA. Nah, sudah. Ini semua kabel sudah terpasang, jadi sudah selesai. Nah, ini tinggal penutupan casingnya. Casing ditutup dengan tutupnya yang dengan didorong ke depan. Sudah siap. Sudah. Dan ini adalah pengecekan di mana PC tersebut dapat digunakan atau tidak, dapat nyala atau tidak. Ini ada port VGA dan kabel VGA, jadi ditancapkan kabel VGA-nya, jangan lupa dikencangkan pengaitnya agar kabel VGA ini tidak mudah lepas. Kemudian di sini ada USB dari keyboard, ditancapkan ke port USB. Ada juga USB dari mouse, ditancapkan ke port USB juga. Dan ini adalah kabel utama dari sebuah CPU, sudah ditancapkan. Kita tunggu. Dan komputernya menyala. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.